Saudara-saudara yang terkasih, inilah CTN Channel memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang benar, yang baik, dan yang mulia. Pada saat ini, menyajikan judul Doa Puasa Nasrani Ditolak Tuhan. Saudara, selamat menikmati. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Salam alaihim, saudara-saudara yang terkasih. Saudara, mengapa kita berpuasa? Apakah Tuhan memerintahkan kita untuk berpuasa? Saudara-saudara, kita melakukan tentu ada dasarnya. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, jika engkau berpuasa, berarti apa saudara? Diperbolehkan berpuasa. Dan berpuasa itu sudah hal biasa dilakukan oleh umat kudus milik Yahweh. Nah, kita melakukan puasa tentu ada manfaat dan tujuannya. Apa itu saudara? Mari kita lihat manfaat berpuasa bagi kita. Yang pertama, metabolisme tubuh kita dapat menjadi stabil. Yang kedua, kesehatan tubuh terjaga. Yang ketiga, membuat jiwa merasa tenang. Yang keempat, pikiran menjadi jernih. Berikutnya, kita dapat berkonsentrasi atau memusatkan perhatian pada hal khusus. Selanjutnya, roh kita menjadi peka atau sensitif terhadap kehendak Roh Kudus. Roh Kudus berbicara apa, kita mendengar. Roh Kudus menyentuh, mengurapi kita, kita merasakan, dan seterusnya. Itulah saudara-saudara manfaat berpuasa. Dan tujuan berpuasa yang benar adalah melatih diri untuk hidup dalam kekudusan atau kesucian hidup. Yang kedua, melatih pengendalian diri atau menahan hawa nafsu. Berikutnya yang ketiga, menenangkan jiwa agar dapat berkonsentrasi. Keempat, melatih kepekaan terhadap Roh Kudus. Yang kelima, untuk mendampingi doa, memohon hikmat, memohon pengampunan dosa, memohon pengertian tentang kehendaknya, dan pengenalan akan Dia, pengusiran setan atau roh-roh jahat, roh-roh najis, mendampingi doa kesembuhan, dan mendampingi doa permohonan yang lain. Berikutnya, tujuan puasa adalah menjaga kesehatan tubuh dan menstabilkan metabolisme tubuh. Saudara-saudara, ada satu hal yang pernah dikatakan orang kepada saya demikian. Mengapa doa puasa saya ditolak Tuhan? Saudara-saudara, di dalam kitab suci Tanak atau di dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yesaya, disebutkan di situ ada kriteria puasa yang benar menurut Tuhan dan puasa yang salah menurut Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada puasa yang tidak berkenan dan ada puasa yang berkenan atau yang benar. Dengan demikian saudara-saudara, kriteria puasa ini benar atau salah bukan dibuat oleh manusia, tapi memang Tuhan berbicara. Tuhan yang bernama Yahweh menyatakan demikian saudara. Di dalam kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 5. Yang intinya di situ saudara, kita berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, tetapi ditolak Tuhan. Mengapa saudara? Yang pertama, karena puasa yang kita lakukan adalah digerakkan oleh tradisi, bukan oleh firman Tuhan.
Yang kedua, puasa yang kita lakukan hanya puasa ikut-ikutan orang lain. Berikutnya, kita berpuasa agar supaya menjadi atau nampak sebagai orang suci atau rohaniwan. Berikutnya, mengapa doa puasa kita ditolak? Karena dalam kita melakukan doa puasa, kita tetap mencari kesenangan duniawi, kesenangan diri sendiri, bukan kesenangan Tuhan. Berikutnya, selama berpuasa, kita menekan buruh kita, karyawan kita, pembantu rumah tangga kita, atau orang lain yang dekat dengan kita. Atau juga saat berpuasa, kita berselisih, bertengkar, berbantah-bantah, memukul orang, berkelahi. Ini adalah tidak berkenan. Dan berikutnya adalah selama berpuasa kita berlaku sebagai orang fasik. Hal-hal jahat kita lakukan meskipun itu tidak diketahui orang lain. Saudara-saudara, itulah mengapa doa kita tidak dijawab. Doa puasa kita. Lantas bagaimana puasa yang benar atau puasa yang berkenan? Ya. Bagaimana solusinya yang seharusnya supaya puasa kita dan doa kita itu diterima? Saudara-saudara, perlu diperhatikan bahwa puasa di dalam kitab Tanak dilakukan oleh orang Israel adalah merendahkan diri. Jadi ketika berpuasa, mereka itu mesti ada sesuatu yang menekan hidup mereka atau punya tujuan khusus. Karena itu puasa sama dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan Yahweh. Oleh karena itu puasa itu mesti disertai doa. Jadi kalau puasa saja apa artinya? Tetapi kalau puasa disertai doa sungguh berarti. Saudara-saudara, di dalam kitab Yesayahu 58 ayat 6 sampai 14 dikatakan bahwa pada saat berpuasa kita semestinya melakukan hal-hal yang berikut. Antara lain, membuka belenggu kelaliman. Orang yang berkumpul dengan orang-orang seiman yang lain itu bisa nampak kudus, saudara. Tetapi sebenarnya mereka itu dibelenggu kelaliman. Nah, belenggu ini harus dipatahkan, saudara. Kalau dipatahkan apa? Kelalimannya nampak. Ini berarti membuka belenggu kelaliman, berarti membeberkan, mengakui dosa-dosa pelanggaran kita selama ini yang kita sembunyikan kepada Tuhan dan kepada sama harus dibukakan. Artinya kita mau terus terang mengaku dosa di hadapan Bapa Yahweh. Mohon pengampunan. Kemudian kepada orang yang bersangkut dengan pelanggaran dosa kita, kita mau berterus terang untuk saling diadakan pemberesan. Berikutnya, kita mesti melepaskan tali-tali kuk. Apa tali kuk itu, saudara? Itu bisa berupa orang dekat kita, mungkin anak kita, kalau sebagai suami istri kita, atau suami kita, atau mertua kita, itu bisa menjadi tali-tali kuk yang mengikat kita. Sehingga kita tidak bisa selalu leluasa melakukan kebenaran atau ibadah yang benar misalkan. Atau mungkin suatu sistem kerja, sistem kegerejaan, sistem kerohanian yang mengikat, menekan kita, membuat kita ini tertekan. Atau kebiasaan hobi yang membuat kita tertekan dan orang lain dirugikan. Kalau tidak melakukan kebiasaan itu, kita itu tertekan. Misalkan apa? Kecanduan narkoba, minuman keras, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang menyimpang dari kebenaran. Itu harus dilepaskan. Berikutnya, membebaskan orang-orang yang tertindas. Artinya kita mau menolong orang yang sedang terikat, yang sedang sengsara, yang sedang mereka itu tidak bisa bangkit dari penindasan. Kita harus bisa menolong mereka.
mengangkat mereka supaya mereka menjadi orang yang merdeka. Berikutnya, mematahkan setiap kuk. Apa yang menjadi kuk kita, saudara? Kuk itu menekan, membebani hidup. Apa yang membebani hidup kita harus dipatahkan. Baik itu orang dekat kita, atau sistem tadi, atau kebiasaan, atau hal yang lain, benda-benda, ya, atau keinginan sesuatu yang itu membebani kita harus dilepaskan. Berikutnya, selama berpuasa kita membagi roti kita atau makanan yang kita punya kepada orang-orang miskin yang memang tidak bisa makan. Artinya mereka itu lapar dan mau makan, tidak ada uang untuk beli makan, nggak ada yang menyediakan. Kita mesti berbagi dengan mereka dengan tulus dan kerelaan. Berikutnya, kita memberi tumpangan bagi musafir miskin, orang-orang yang dalam perjalanan jauh yang perlu penginapan, tumpangan, khususnya orang-orang seiman, orang kudus. Nah, kita perlu kasih, ya, tumpangan. Tidak perlu mewah, tapi yang penting memberi tumpangan untuk mereka bisa beristirahat. Berikutnya adalah selama berpuasa kita mesti memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian atau miskin pakaian. Ada loh, saudara. Orangnya itu beribadah tapi cuma itu, pakaiannya itu terus. Nah, kita tidak boleh mengejek, merendahkan. Tapi yang benar adalah kita memberi. Kita mesti punya banyak pakaian. Kalau tidak tega memberikan pakaian bekas pakai, kita belikan pakaian untuk mereka. Itu adalah hal yang indah. Selanjutnya adalah selama berpuasa, kita mesti selalu dekat dengan orang-orang saudara-saudara kita, atau kita tidak boleh menjauhkan diri dari saudara-saudara kita. Jadi yang tidak bicara karena satu perkara masalah sehingga memisahkan kita, harus ada perdamaian saat berpuasa itu supaya kita tetap dekat. Hati kita juga tidak tertekan oleh karena perselisihan dengan orang lain. Berikutnya, selama berpuasa kita tidak memamerkan kepada orang lain bahwa kita ini sedang berpuasa. Apalagi sekarang ada banyak media sosmed, sehingga puasa seolah-olah kita ini orang kudus ditunjukkan. Saudara-saudara, kita ini sering menunjukkan supaya kita dipuji, saudara. Lah kalau kita berpuasa menunjukkan perilaku kita kepada orang lain, pamer bahwa kita berpuasa, upahnya apa, saudara? Upahnya kita dipuji. Kalau kita sudah dapat pujian dari orang lain karena kita memamerkan, maka kita tidak akan memperoleh upah dari Bapa yang di surga. Tapi kalau kita berpuasa, maka Tuhan Yesus mengajarkan seolah-olah tidak berpuasa. Artinya apa? Kita harus membuat penampilan kita seolah-olah seperti kehidupan sehari-hari. Jadi melakukan kegiatan biasa, rambut yang kusut ya perlu dikasih minyak sedikit biar rapi, pakai pakaian yang pantas, ya. Kemudian tetap duduk baca kitab suci, ya, melakukan kegiatan tidak menyendiri, tidak kusut seolah-olah biar dibelas kasih orang lain atau dipuji orang lain seolah-olah kita berpuasa. Nah, itu ketika Yesua itu menegur orang-orang Farisi. Karena kalau orang Farisi itu punya tradisi kalau puasa itu sudah di kamar aja, tidak melakukan apa-apa, tidak mandi segala. Nah, kusut nah nampak kalau dia puasa. Nah, itu mereka bangga, saudara. Itu tidak berkenan. Saudara-saudara, setelah kita melihat hal-hal ini, marilah kita memperbaiki diri, dan orang yang melakukan kebenaran adalah orang benar. Orang yang menolak kebenaran adalah orang jahat. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah suara kitab suci. Tentunya terjemahan yang benar, yang membangun, memulihkan kehidupan kepada kehidupan yang benar, baik dan mulia. Saudara-saudara, setelah kita mengerti hal ini, marilah kita memulai hal yang baru, hal yang benar, hal yang tidak hanya tradisi atau warisan leluhur kita yang rohani, tapi salah menerapkan. Kita harus berani melangkah melawan arus yang salah. Kita menerapkan firman Elohim Yahweh. Kebenaran harus ditegakkan dimulai dari kita.
maka doa puasa kita adalah doa puasa yang berkenan di hadapan Yahweh Elohim. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.